Semangat pagi. Pagi, tetap semangat. Luar biasa. Oke, tepuk tangan semua. Bagus. Selanjutnya, nah, produk-produk tadi kan kita ada menjelaskan produk yang di pemasaran tadi KCA. KCA tadi kredit cepat aman, itu produk adalah produk gadai-gadai Bu. Nah, yang seperti Ibu pasarkan di biasa, misalnya ada orang gadai nih, Ibu masukkan di aplikasi. Nah, itu namanya KCA, kredit cepat aman. Kredit cepat aman ini produknya seperti apa Bang? Nah, produk di sini seperti yang Ibu baca sini, pinjamannya dimulai dari 50.000, terus bentuk agunannya bisa berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, kendaraan bermotor, dan barang elektronik. Untuk bunganya besaran dari 1% sampai dengan 1,2 dan perhitungannya per 15 hari. Jangka waktunya 4 bulan. Ya, kalau gadai yang ibu tawarkan ini jangka waktunya 4 bulan. Kalau diperpanjang bisa, dan selagi dia diperpanjang, ibu tetap dapat fee. Nah, kalau udah ditebus, tak dapat lagi dah. Itu. Nah, kalau untuk persyaratannya sama, fotokopi KTP, menyerahkan barang jaminan, sama mendatangani surat bukti gadai. Selanjutnya ada produk namanya Gadai Krasida. Kalau Krasida di sini, dia sebenarnya sama seperti Gadai KCA ya, cuman sistem pembayarannya flat setiap bulan. Kalau yang KCA tadi itu 4 bulan sekali, kalau Krasida ini dibayar setiap bulan Bu, angsurannya tetap. Iya, sama Bu kayak Gadai tadi, emas perhiasan ya, emas perhiasan. Tapi dia angsurannya per 3 bulan. Angsurannya setiap bulan. Ya, Krasida setiap bulan. Dan kalau misalnya ambil contoh jangka waktu 12 bulan, berarti nanti pas 12 bulan nanti hitungannya udah lunas. Barang jaminannya bisa diambil. Kayak nyicil pinjaman ya tuh. Cuman kalau Krasida ini barang jaminannya adalah emas perhiasan gitu. Bedanya situ. Tapi sistem pembayarannya cicil tiap bulan. Gitu. Nah. Oke, selanjutnya ada kreasi reguler. Nah, kreasi reguler ini adalah pinjaman BPKB untuk usaha. Ini range pinjamannya dari 1 juta sampai 400 juta dengan jangka pinjaman 12 sampai dengan 48 bulan. Ini untuk yang punya usaha ya. Nggak bisa Bu, minimal dia harus punya usaha dulu. Nah, jaminannya BPKB kendaraan. Nanti kita di Pegadaian juga ada produk namanya Kurs Syariah. Kurs Syariah di sini itu yang tanpa jaminan, cuman dia syaratnya harus memiliki usaha minimal berjalan 6 bulan. Nanti jaminannya apa Bang? Jaminannya adalah aset usahanya. Itu. Dan itu juga harus nanti melewati BI checking dan SLK. Untuk yang kurs syariah itu maksimal 10 juta. Nah ini Bang, kita lihat dulu produknya apa dulu. Kalau yang produk jaminan BPKB, yang kreasi nanti, kita lihat jaminannya, BPKB kendaraannya. Kita nilai itu 70% dari nilai barang jaminannya. Ketika bicara yang kurs syariah tadi, kita lihat pertama kemampuan membayarnya juga. Kemampuan bayar dan juga asetnya tadi. Kalau memang asetnya misalnya adanya 5 juta dan kita lihat kemampuan membayarnya juga dengan jualan seperti itu mampunya di pinjaman 5 juta, maka kita hanya bisa cairkan 5 juta. Karena dia penilaiannya memang dari aset usaha tadi. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Kalau yang fleksi ini sistem pembayarannya Gadai BPKB. Kalau kreasi ini bisa juga dibilang Gadai BPKB ya. Cuman sistem pembayarannya nanti tuh bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, 12 bulan sampai sekali pelunasan juga bisa. Itu fleksi. Jadi fleksi itu fleksibel jangka waktunya. Jangka waktu pembayarannya. Kalau multiguna itu pembiayaan untuk Gadai BPKB untuk karyawan. Karyawan di sini PNS, BUMN, BUMD itu bisa. Jaminannya sama BPKB.
Untuk kendaraannya, kita untuk kendaraan motor itu kurang lebih motor itu 5 tahun, 5 tahun. Kalau mobil itu 10 tahun. Ya. Dan kalau kreasi ultramikro ini untuk pembiayaan ini ya, untuk pengembangan usaha ya. Ini ada namanya pendampingan. Ini sebenarnya nanti yang menentukan jenisnya nanti dari Pegadaian. Oh ini orangnya masuknya ke kreasi ultramikro atau yang kreasi reguler. Selanjutnya ada tadi namanya agen pembayaran tadi ya. Ada namanya produk tadi tabungan emas sama emas mulia. Nah, seperti apa sih Bang? Nah, saya yakin Bapak Ibu semua di sini udah tahu ya kalau tabungan emas itu adalah produk nabung sama seperti tabungan di perbankan. Yang membedakan nanti adalah saldonya. Saldonya nanti berupa gramasi emas atau gram ya, gramasi emas. Di sini nabungnya mulai dari 0,01 gram. Kalau harga sekarang kurang lebih 10.000 itu bisa nabung. Dan untuk pembukaannya minimal 100.000. 100.000 kalau di agen. Nah, kalau di agen 100.000, kalau di outlet 50.000. Nah, itu tabungan emas. Tabungan emas di sini ketika harga emasnya naik, maka saldo di tabungan emas Bapak Ibu tuh nanti akan mengikuti harga emas juga. Kalau contoh misalnya hari ini nabung, tabungannya Ibu nabung 1 juta, kita konversikan berarti kurang lebih 1 gram. Ketika tahun depan harga emas pasaran naik menjadi 2 juta, kan tabungan tadi kan 1 gram tuh. Kita konversikan atau Ibu jual lah, itu akan ngikutin harga pasaran. Maka harganya bukan 1 juta pas nabung, tapi harganya 2 juta. Pas waktu Ibu jual, harganya 2 juta. Mengikuti harga pasar. Kalau dia naik juga harga kalau misalnya dijual. Gitupun kalau turun, ya kan turun juga harga tabungannya kalau dijual. Nah, minimal untuk dijual itu 1 gram. Dan ini juga bisa dicetak menjadi emas batangan juga. Nah, karena kan ini ada produk sebelahnya nih, namanya emas mulia atau cicil emas. Nah, cicil emas ini, kalau yang tabungan tadi berupa saldo, kalau yang emas mulia ini berupa fisik yang kita cicil, berbentuk cicilan, berbentuk fisik ya. Nanti produknya bisa emas batangan Antam, UBS maupun Galeri 24 punya Pegadaian. Oh. Dan kelebihannya ya, kalau cicil emas ini, ketika hari ini beli, kalau besok naik, dia sama dia. Hari ini akadnya beli hari ini, maka ketika Ibu ngangsurnya hari ini, ambil contoh, cicilannya ambil 10 gram. Angsurannya per bulan, anggaplah 1 juta. Ketika harga emas menjadi 2 juta, Ibu tetap nyicilnya 1 juta. Tidak pengaruh harga emas naik. Tapi ketika dijual, ngikutin harga naik. Ibu pas nyicil. Nah, kelebihannya itu, Mas Mulia. Dan ini kepingannya mulai dari 0,5 gram. Itu Mas Mulia. Jadi, Mas Mulia ini adalah sistemnya, dia jangka waktunya bisa dicicil sampai dengan 36. Syaratnya apa Bang? Syaratnya memiliki KTP dan DP 15%. Nah, kan kalau kita mau cicil nih kan, bisa kapan aja Bu. Mau tutup outlet pun bisa. Jadi kalau mau dicicil, misalnya ada orang mau beli nih pas kita lagi prospek, itu bisa langsung di-closingkan. Syaratnya adalah mempunyai deposit senilai 15% dari harga emasnya. Kalaupun Ibu tidak bisa deposit, kan orang bayar ke kita tuh. Ya enggak? Orang kan bayar 15% tuh ke kita kan. Nah, uang tersebut kita top up-kan ke e-wallet. Kita hitung dulu berapa kalau nyicil dengan misalnya orang maunya 10 gram. Kita hitung dulu. Ternyata kalau dicicil 10 gram, orang DP-nya harus sediakan 1.500.000. Kita terima dulu 1.500.000, nanti kita top up-kan ke e-wallet kita. Gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu e-walletnya masih kosong nih. Nah gitu. E-walletnya kita top up-kan dulu. Kan untuk top up e-wallet kan bisa secara online tuh. Dan mesti harus ke outlet. Bisa lewat aplikasi langsung. Nanti menggunakan virtual akun bank. Tuh.
Itu sampai emas mulia. Nah, yang emas mulia ini juga bisa tadi, kalau ada ibu yang bilang tadi itu, bisa diarisan juga. Nah, gitu. Jadi kalau yang ini juga bisa arisan. Ya. Sistemnya. Sistemnya kita harus mengumpulkan dulu minimal anggotanya 6 orang. 6 orang. Ya. Jadi setiap bulan itu berapa lama bikin arisan? Ya, tergantung berapa gramnya sama berapa jumlah anggotanya gitu. Kalau perhiasan memang tidak bisa diariskan, Bu. Jadi kalau ya mas batangan. Jadi gini. Nah, jadi sistemnya nanti tidak usah pakai arisan, Bu. Nanti pakai sistemnya adalah Krasida tadi, kredit. Kan ada kan produk pertama kan Krasida. Itu kan bayarnya angsuran. Kan kita punya namanya Galeri 24. Nah, di situ kan kita menjual emas perhiasan juga, Bu. Nanti atau ngambil pas ada pegadaian melakukan bazar. Nah, Ibu fotokan nih, ada yang mau ngambil dah, nanti ngangsur sama saya. Ibu input lewat aplikasi agen, pilih menunya Krasida. Nanti kan muncul tuh buku angsurannya tuh sama nomor kreditnya. Itu yang nanti dikasihkan ke orangnya. Jadi orangnya bisa beda-beda. Iya, seperti itu. Kan di Galeri 24 yang cabang Pontianak kan ada menyediakan tuh emas perhiasan. Pilih aja emas perhiasannya yang mana mau diambil. Habis itu Ibu masukin di Krasida. Jadi orangnya bayar angsuran tiap bulan. Barangnya nunggu lunasan. Nah, kalau perhiasan bedanya fee-nya lebih kecil sih karena fee-nya dihitung dari administrasi. Cuman ya kalau kita gadai, kalau misalnya orang maunya digadai dia dapat 2 fee kan. Dapat fee administrasi dan juga sewa modal pada saat pelunasan. Itu sih bedanya. Nanti kita akan jelaskan hitung-hitungan fee-nya habis ini. Oke. Amanah. Nah, produk amanah di sini adalah produk pembiayaan untuk mendapatkan pemilikan kendaraan baru maupun yang second khusus mobil ya. Jadi untuk yang amanah di sini dia bisa untuk yang pengusaha ataupun karyawan yang ingin memiliki kendaraan itu bisa diproses lewat agen, baik roda 2 maupun roda 4. Nah itu sama kayak pengajuan BPKB, sama. Bisa seperti itu atau langsung nanti pegadaian yang bantu carikan kendaraannya. Misalnya nanti kita ada yang beberapa showroom yang udah kerjasama tuh. Misalnya cari kendaraannya tipe Honda, nanti kita cari tipenya apa. Ya, nah itu. Selanjutnya motor baru, Bu. Pembiayaan untuk pemilikan kendaraan baru roda 2 maupun roda 4. Kalau roda 4 bisa yang second. Roda 2 baru ya. Nah, selanjutnya nanti ada namanya produk kita juga yang bisa disalurkan agen namanya Arum Haji. Arum Haji ini adalah pembiayaan dari pegadaian dengan sistem akad rahen gadai syariah itu untuk kepemilikan porsi haji senilai 25 juta. Jadi ketika ada nasabahnya atau tetangganya lah yang ingin mau mendaftar haji, yang ingin ada punya niat haji, nah pegadaian memberikan fasilitas itu dengan cara menggadaikan barang jaminan senilai kurang lebih 3.600.000. Atau kalau dikonversi ke emas itu 3,5 gram. Atau kalau perhiasan kadar 70% itu kurang lebih 7 gram. Pokoknya senilai 3.600.000-an gitulah. Paling gampang hitungnya 4 juta lah. Nah, jadi Bang, misalnya tetangga saya ini mau berangkat haji. Nah, syaratnya tadi nasabah tersebut punya barang jaminan berupa emas atau perhiasan senilai 4 juta. Bang, kalau tetangga saya tak punya duit, Bang, tak punya barang jaminan tapi punya duit 4 juta, kira-kira bisa enggak? Bisa apa enggak? Tadi dia kan harus emas kan. Ketika dia tak punya
emas nih, cuman dia ada duit 4 juta, kira-kira bisa nggak? Cuma, nah, cuman ini caranya? Oh. Nah, caranya yang 4 juta tadi dibelikan emas dulu. Apa? Baru diinput gitu. Nah, iya. Dan ini untuk daftar haji ini, dia nggak mesti harus berupa emas perhiasan juga. Bisa juga tabungan emas tadi. Nah, bisa dijadikan jaminan juga. Jadi, kita bisa misalnya nih, buat ada yang mau berangkat haji. Nah, kita tawarkan mau berangkat haji, kalau misalnya belum punya dana, nabung aja dulu. Nah, ketika tabungan di dalam tabungan emas tadi sudah mencapai 3,5 gram, bisa dijadikan jaminan untuk daftar porsi haji. Jadi selain ibu memasarkan produk haji mendapatkan fee, bapak ibu juga semua mendapatkan pahala karena memberangkatkan orang haji. Jadi dapat 2 pahala nih. Langsung tahu nanti untuk antrian keberangkatan hajinya nanti ditentukan oleh Kemenaknya. Nah, kalau misalnya dia daftar di kota, berarti Kemenak kota. Kalau dia di kabupaten, nanti dapat kabupaten. Itu langsung mendapatkan nomor porsi. Tidak menunggu lunas dulu Bu yang 25 juta, tapi langsung mendapatkan porsi haji. Nah, fee yang didapatkan berapa? Kalau yang fee yang didapatkan adalah senilai 150.000 ditambah, kan program kita ada nih. Program yang memasarkan itu dapat 250.000 lagi Bu. Jadi totalnya dapat 500.000 untuk agen yang mengajak orang berangkat haji. Ibu cukup mengajak ya, kalau dia mau menyerahkan barang jaminan, dah nanti yang mengurus kepengurusan semua itu dari Pegadaian. Yang nunggak kita juga Pegadaian yang bantu nagihkan Bu. Jadi gitu. Jadi kalau untuk Arum Haji yang ada punya niat, Bapak Ibu semua cukup mereferalkan. Nanti yang memproses dari keberangkatan, mendaftarkan Kemenak itu dari Pegadaian. Betul. Tuh. Nah, dan untuk mendaftar untuk haji di sini, dia syarat minimal usianya untuk mendaftar minimal 12 tahun dan usia maksimal 60 tahun atau 65 tahun sampai habis masa kredit. Itu. Dan materi yang tadi penjelasan tentang produk tadi, sebenarnya bisa Ibu buka di dalam aplikasinya. Di aplikasinya tadi itu udah ada Bu, tersedia di produk kami. Tinggal Ibu klik aja. Nanti filenya akan muncul dalam bentuk PDF. Sampai di sini terkait produk, ada yang mau ditanyakan enggak Bapak Ibu semua?